Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri untuk menonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Saya HM Saiful Basis, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini berada di ruang Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir bersama Pak Edi Saripudin Esos, didampingi oleh para kabit sekalian. Selamat pagi ibu-ibu, bapak dan bapak. Kami ingin berbincang seputar berbincang eksklusif seputar tupoksi peternakan dan perikanan di Ogan Ilir. Maka dengan itu kita menghemat waktu. Saya akan langsung dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bapak Edi Saripudin Esos. Pak Edi, selamat pagi. Terima kasih kami sudah diterima dan diluangkan waktu untuk kita berkomunikasi sesuai program Pak Bupati keterbukaan informasi publik. Pak Edi, mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa Dinas Peternakan dan Perikanan itu tupoksinya itu apa? Silakan Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan Agung Pos, Pak Saripudin, ke Dinas Perikanan dan Peternakan. Tugas Dinas Perikanan dan Peternakan ini adalah membantu pimpinan daerah yang dipimpin oleh Bupati kita, Pak Panca, yang masih muda, gagah, energik. Tugas kami di sini adalah membantu semua program-program beliau yang khususnya di bidang perikanan dan peternakan. Jadi tugas kami di sini adalah menjalankan tugas beliau untuk supaya masyarakat kita ini ada peningkatan, tahun demi tahun ada peningkatan. Yang jelas di bidang kita di perikanan dan peternakan ini kita mendukung para nelayan atau peternakan sapi, kambing atau sebagainya. Jadi kami di sini dengan dibantu oleh masing-masing bidang, kami bekerja sama terus ke lapangan pada saat ini meninjau seluruh kelompok-kelompok perikanan, peternakan, apalagi sekarang dalam masa menghadapi Hari Raya Idul Adha. Jadi kami ke lapangan dibantu oleh penyuluh-penyuluh di kecamatan, 16 kecamatan, ada 16 penyuluh. Kami bekerja sama terus meninjau masalah sapi kurban. Jadi masalah kurban untuk Idul Adha ini, sapi-sapi kami periksa kesehatannya ke masyarakat yang menjual sapi, terutama di Tanjung Raja itu ada pasar-pasar tempat penjualan sapi. Jadi kami periksa kesehatannya agar nantinya setelah di lapangan, setelah ada dibagikan ke masyarakat, itu semuanya sapi atau kambing itu sehat semua. Artinya para pekurban dan penjual sapi di sana sekarang mungkin harian juga di pasar-pasar tidak boleh secara bebas. Benar. Mungkin ada semacam izin-izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Paling tidak pemeriksaan. Benar. Nah, pemeriksaan yang bagaimana yang ini? Saat kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jadi pemeriksaan itu kita lakukan ada yang di tempat penampungan. Oh, di pasar-pasar hewan. Di pasar-pasar hewan itu sudah tentu itu. Ya. Dicek secara langsung petugas kami di lapangan, dicek kesehatannya dari kami di sini Dr. Reilly mengadakan terus survei ke lapangan ke tempat-tempat di mana ada penjualan sapi kurban tersebut. Tapi ada aturan memang harus mereka diperiksa dulu. Tidak boleh misalnya saya pesan dengan si A di kampung B misalnya, bisa secara langsung sehingga
Lepas gak ini dari pengamatan kita untuk pemeriksaan? Itu sebenarnya instruksi dari provinsi. Atau dan mungkin pusat. mereka yang ingin jual sapi ada semacam perintah untuk melapor untuk pemeriksaan. Nah, jadi ini tolong dibantu oleh Ya. Dr. Leli untuk penjelasan secara detail. Silakan. Di sini kita berkaitan dengan hewan kurban. Ya. Itu biasanya dari tim kita, dari tim Dinas Perikanan dan Peternakan, Ya. itu rutin melakukan pemeriksaan, Pak. Ya. Pemeriksaan itu kita lakukan sebelum hewan itu Dipotong. dipotong ataupun sebelum hewan itu sampai di tempat pemotongan. Ya, ya. Itu kita lakukan pemeriksaan itu di tempat-tempat yang diperkirakan itu diadakan jual beli hewan kurban. Jadi Ya. baik itu kandang sapinya Ya. ataupun penjual-penjual ternak itu yang membuat semacam satu pos untuk penjualan hewan kurban. Jadi Ya. biasanya kan hari-hari biasa mereka tuh tidak punya pos itu, tapi pas menjelang hari kurban Ya. itu mereka ada semacam memajang hewan-hewan ternaknya yang akan dijual untuk dijadikan hewan kurban. Itu kita lakukan pemeriksaan. Tapi artinya ada wajib lapor kepada pemilik sapi yang ingin Sebetulnya menjual tidak sapi. wajib melapor, tetapi tugas kita yang untuk melakukan pembinaan dan Oh, pengawasan. Karena kaitannya kita harapkan hewan yang itu memang dijual itu sudah layak dari segi umur dan dari segi kesehatannya. Artinya seluruh peternak itu terdaftar Bu, di sini. Kalau sana itu. Terdaftar biasanya itu tidak terdaftar secara per individu, tapi biasanya itu ternaknya Ya. yang biasanya kita data. Ya. Karena kita kan sudah ada data ternak per tahunnya kan Pak ya. Ya, ya. Jadi hewan-hewan yang biasa sudah layak dari segi umurnya, terus layak dari segi kesehatannya, itu Ya. kita harapkan hewan itulah yang boleh dijual belikan. Sementara hewan-hewan yang mungkin umurnya kurang atau Ya. ternyata dari segi kesehatannya misalnya ada cacat atau apa, Ya, ya. kita harapkan itu tidak diperjualbelikan, Tidak diperjualbelikan. tapi harus dilakukan pengobatan terlebih dahulu. Ada seperti sanksi itu. nggak kalau seandainya dia sudah dinyatakan oleh dokter hewan itu tidak? Biasanya kita tuh melakukan pembinaan terus-menerus Pak. Jadi artinya kan tiap-tiap tempat itu kan Artinya beda-beda. dipantau terus? Iya, dipantau Dipantau. terus. Karena biasanya setiap misalnya ada orang yang mau jual beli. Ya. Nah, biasanya tuh mereka pada saat mau membawa ke wilayahnya Ya. atau keluar kabupaten itu biasanya pakai surat keterangan kesehatan hewan. Pak. Kesehatan hewan. Iya, seperti Oke Bu, jadi mungkin saya kembali kepada dinas. Pak Dinas kan ada perikanan. Iya. Kita ada kalau tidak salah balai budidaya, Balai Benih. balai benih. Balai Itu bagaimana benih. balai benih itu kelihatannya sekarang tidak terpakai. Nah, jadi Balai Benih itu sekarang memang kelihatannya tidak terpakai. Namun untuk tahun ini kita dapat rehab. Rehab. Jadi sekarang kita dalam tahap sekarang kita sedang direhab. Kalau dia sudah direhab untuk apa itu nanti? Nah, itu termasuk di sana itu income daerah. Income daerah, Ah. ada pemberian ikan. Nah, jadi setelah itu kita benahi rehab. Nah, jadi kolam-kolam itu Ya. kita langsung pembibitan, Ya, ikan pembibitan. lele, Ya. ikan patin, semua jenis ikan. Itu nanti dibagikan atau dijual? Itu dibagikan bisa, Ya, dijual bisa. ya, ya. Itu tergantung dengan masyarakat nantinya. Ya. Jadi kalau masyarakat nanti biasanya ini Pak per kelompok. Berkelompok. Jadi satu kelompok itu minimal Ya. 10 orang anggotanya. Ya, ya, ya. Jadi beliau kalau ini mengajukan proposal Ya. ke kita, mengajukan proposal ke kita untuk mohon bantuan tersebut. Jadi kita tampung proposalnya. Ya, ya, ya. Dan juga di sana nantinya bukan dari kabupaten saja Pak. Nanti bantuannya ada dari Ya. pusat. Oh, artinya ada bantuan dari pusat juga. Ada bantuan dari pusat. Di sanalah nanti sesuai dengan program Pak Bupati kita harus menjemput bola. Jemput bola. Ya, Jadi ya. kita menjemput bola, ya kita ke pusat. Ya, Kita ya. membaca istilahnya di pusat tuh program apa-apa yang ada Yang di ada. sana. Oh. Ya kita Ya. jemput. Jemput. Kita lihat sesuai dengan daerah kita. Iya, iya. Nah, Artinya jadi kita bisa- selalu monitor apapun yang akan Iya. dilakukan dari pusat Jadi untuk daerah. apapun ada yang di atas itu kita monitor terus agar nantinya kucuran itu Ya. ke kita. Pak Edi, berbicara lain tentunya perikanan. Iya benar. Berapa mereka ada di sungai? Iya. Berapa banyak nelayan di Kabupaten Ogan Ilir ini? Kalau Dan nelayan dan di kecamatan mana saja yang ada? Nelayan?
nelayan ini hampir seluruh kecamatan ada, Pak. Ada. Iya, kecuali Payaraman. Payaraman. Payaraman pada saat ini berhubung tidak ada lelang ya, Payaraman. Tidak ada sungai. Oh. Tidak ada sungai. Tidak ada sungai. Jadi tidak ada lelang Lebak Lebung, Pak. Artinya kecamatan parameternya kecamatan yang ada lelang Lebak Lebung. Iya. Ya. Parameternya ada yang ada lelang Lebak Lebung. Jadi di sana dia membentuk kelompok. Membentuk kelompok, mengajukan proposal, kita tampung. Iya, iya. Ya, selagi di kabupaten ada, ya kita kasih dari kabupaten. Iya, iya. Nah, kan ke pusat. Pusat. Seperti sekarang, Pak, kita dapat bantuan dari pusat para nelayan masalah mesin perahu ketek. Mesin ketek. Ya, pada tahun ini insya Allah dikucurkan dari pusat sebanyak 500 mesin ketek berbentuk bukan bensin, Iya. gas, perubahan. Oh. Perubahan BBG, perubahan dari bensin Ke jadi gas. BBG, Biogas. jadi gas. Ya, ya. Jadi dengan syarat para nelayan itu harus KTP nelayan. Memang beliau harus nelayan, Iya, iya, iya. KTP, terus ada perahu, Iya, iya. ada mesin. Iya, iya. Jadi mesin itu nantinya Diganti. diganti dengan mesin baru, dengan bensinnya diganti dengan BBG itu gas. BBG. Ya, insya Allah sebanyak 500 tahun ini. Nelayan yang akan mendapatkan itu. Nah, Itu. tahun belakang tadi Ya. sebelumnya itu 617 nelayan. Oh, artinya nurun ini dari Nah. 600 ke 500 2000. Menurun. Oleh karena sudah diplot dari pusat, sudah dibagi-bagi. Iya, iya. Jadi tidak bisa lagi kita. Dengan bantuan ini kira-kira penghasilan para nelayan itu bagaimana? Apa nambah atau misalnya ada yang berkurang juga walaupun sudah dibantu? Insya Allah, Pak, dengan adanya yang tahun belakang tadi yang 617 itu ada peningkatan, Pak. Yang jelas dia dengan transportasi itu dia bisa lebih cepat, lebih cepat mengambil ikan dengan menjualnya ke Palembang, kemana-mana itu lebih cepat, Pak. Iya. Nah, ya. Bagaimana dengan kolam-kolam yang punya kolam-kolam itu termasuk jenis nelayan juga, Pak? Iya, Pak. Yang memelihara ikan di pekarangan Itu budidaya. Ya, budidaya ikan. Termasuk budidaya ikan. Itu sekarang ini ditangani oleh kabit kami. Kabit. Ya. Nah, jadi Ya. kalau secara detailnya ya kita minta dengan kabit ini Ya, ya, untuk ya, ya. menjelaskan secara detail. Oke. Nah, Kabit ini ibu ini ya. Ibu Deviani. Ibu dari apa silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Di Kabupaten Ogan Ilir ini sampai saat ini untuk pembudidaya ikan atau disebut dengan kodakan itu sekitar lebih kurang 219 kelompok perikanan Kelompok budidaya, nelayan. pembudidaya, Budidaya. ikan di darat. Itu Ya. dalam bentuk ada kolam terpal, ada kolam tanah, ada juga waring. Ya, ya, ya. Itu bisa berisi ikan paten, lele, Kalau waring itu di nilam. sungai? Di sungai, itu biasanya kadang paten, Pak. Ah, Itu mungkin di daerah-daerah yang punya perairan kan. Tapi kalau untuk yang di daratan itu udah bentuk kolam tanah, Ya. kolam terpal. Sistemnya mereka itu dikasih saja gratis bibit atau mereka membeli dengan harga murah? Enggak, Pak, dia memang sebelumnya para kelompok perikanan budidaya ini dia mengajukan proposal ke kita. Ya. Itu memang ada yang dalam bentuk pemula. Pemula itu mungkin baru belajar. Iya, iya. Nah, itu kadang yang kita bina dulu, Pak. Dia seharusnya dalam 1 tahun itu mereka sudah biasa mengelola ikan. Ada itu salah satu persyaratan. Persyaratannya. Ya, ya. Jadi dia sudah ada tempat. Kalau kita kasih mereka tidak punya tempat, baru belajar itu kemungkinan tidak maju itu, Pak. Mungkin ada semacam ukuran kolamnya berapa meter yang bisa dibantu? Tidak, Pak, itu. Tidak ada sampai Tidak situ? ada. Itu sesuai dengan proposal sudah Iya. sesuai dengan yang ada di kita. Iya, iya. Itu bisa dari kita PBD, bisa Iya. dari tingkat 1, bisa Iya. juga pusat. Tapi masalah pakannya gimana? Itu biasanya dalam sepaket, Pak. Satu Kita paket. bantu. Sampai dia Panen. Panen. Setelah panen mereka jual, itu kita adakan monitoring terus menerus Iya, iya. bahwa setelah panen itu harus disisihkan untuk beli bibit yang baru lagi. Jenis bibit yang mana yang paling cepat panen dan yang
lambat panen? Itu bibit lele. Kalau lele cepat atau lambat? Cepat Pak. Cepat berapa bulan? Itu 2 bulan setengah sudah panen. Itu tergantung pemesanan. Iya. Ukuran dia mau pemasok itu mau butuhnya berapa? Apa sekilo itu bisa 6, bisa 8. Itu juga untuk patin. Patin itu tergantung ukuran. Biasanya untuk ukuran organ ilir ini karena untuk pinggang, biasanya itu 1 kilo ke atas. Nah, dengan 1 kilo ke atas itu bisa 8 bulan, 10 bulan. Lama ya? Lama. Kalau ikan-ikan lama seperti jenis-jenis jelawar, mungkin belida, itu ada juga yang diternak? Itu belum ada untuk ke masyarakat. Tapi itu memang kita targetkan sekarang Pak. Termasuk sekarang. Mulai tahun ini Pak untuk ini. Ada. Perikanan ikan alam. Itu untuk sekarang ada kita ini Pak untuk kelompok-kelompoknya itu yang ikan gabus. Sekarang baru kita coba. Kelompok-kelompok ini setiap tahun memang harus dapat walaupun mereka berhasil atau berganti-ganti? Bergilir Pak. Bergilir. Jadi setiap kecamatan itu kita usahakan itu harus misalnya sini 3 kecamatan tahun ini, untuk tahun yang depan itu kita pindah ke kecamatan yang lain. Jadi sebagai percontohan untuk kecamatan ini misalnya 3 kelompok itu berhasil kan sebagai contoh untuk yang pemula. Satu kelompok itu berapa orang? 10 minimal 10, bisa lebih. Tapi itu tergantung kesepakatan kelompok kan. Kalau terlalu banyak nanti ribut. Jadi kalau untuk 10 itu kan kalau 5 kolam itu bisa kan dua-dua, jadi bisa ini kontrolnya gitu. Kalau kolam mungkin hambatannya gagal itu sedikit sekali Bu ya? Kita ini kondisi airnya Pak. Jadi itu terus menerus kita usahakan untuk kondisi pH-nya. Karena kita ini asam kan. Kalau organ ilir pH-nya bagaimana? Untuk daerah-daerah kita ini bagus Pak. Tapi kadang ada yang asam tertentu. Jadi kadang-kadang kalau musim-musim hujan atau kadang asam. Tadi Ibu berbicara masalah waring. Waring ini kan sungai. Sungai ini kan mengalir airnya dari hulu ke hilir. Siapa tahu di hulunya itu mungkin ada perusahaan atau sebagainya. Bagaimana dengan airnya ini? Ukuran airnya ini kira-kira pernah nggak bibit itu mati misalnya habis karena air limbah yang tidak terkontrol? Bukan limbah Pak, kadang itu memang kondisi airnya apa istilahnya? Dia tiba-tiba berkeruh, jadi dia tiba-tiba asam. Tapi airnya tidak sepanjang tahun kan? Tidak. Perubahan dari musim juga mungkin. Kalau untuk usahaan dari musim hujan, musim kemarau mungkin ada semacam itu. Pokoknya untuk masukkan ikan itu kita lihat kondisi air. Jadi ini bulan ini kita pas taruh ikan gitu. Makanya sebelum kita ngasihkan ke pembudidaya kita pasti ngecek kondisi air dulu Pak. Ada nggak sanksi bagi mereka misalnya gagal tapi karena kesalahan tidak merawat ikan itu? Apa ada sanksi nggak seperti itu? Kalau sanksi secara tertulis ini tidak Pak. Paling kita tekankan lagi, paling kita tidak bisa kita bantu lagi kalau mereka minta bantu. Bukan sanksi. Seperti itu. Ya. Oke, Pak, ini Bu, ini nah mungkin kita ke Ibu kasih nelayan tadi, Opi Mutiara Sari. Nah, nelayan ini sebenarnya klasifikasi nelayan ini bagaimana? Karena orang mancing itu kan banyak. Apa kata itu? Mancing-mancing perorangan, pakai mobil, pakai apa-apa. Ini bagaimana klasifikasinya? Kalau nelayan di sini dalam arti kata kalau di tempat kita kan nelayannya setengah tidak penuh Pak maksudnya. Tidak penuh dalam arti kata dia pada saat musim ngolah ikan, dianya pasti mencari ikan. Tapi pada saat tertentu dia bisa juga bercocok tanam. Karena memang kita namanya di sini PUD, Perikanan Umum Daratan. Jadi bukan yang nelayan penuh yang full ke laut selama 3 bulan ngelaut, itu berarti nelayan full nelayan penuh. Kita nelayan tidak penuh Pak. Jadi kalau nelayan itu di sini yang memang pekerjaannya sehari-hari mencari ikan. Tapi kalau yang untuk mancing itu sepertinya lebih ke hobi Pak. Dia tidak masuk klasifikasi nelayan. Dia kan nggak mencari menghasilkan sesuatu dari mencari ikan itu. Jadi dia tidak mendapat penghasilan dari mencari ikan. Jadi dia mendapat penghasilan mencari ikan. Kira-kira yang dibantu itu memang mata pencariannya lebih banyak mencari ikan. Karena kita kan sebenarnya di sini nelayan dan petani itu agak sama kan Pak.
Karena pada bulan-bulan tertentu dia mencari ikan, pada saat air surut dia bercocok tanam. Tapi di mana yang lebih banyak dia menggantungkan hidupnya, itu yang kita benar-benar dikatakan dia klasifikasinya nelayan. Kita mengontrol juga Pak kira-kira tingkat perekonomian. Karena dia dibantu tahun ini berhasil. Ada peningkatan dari setelah kita bantu pola kehidupan mereka, penghasilan? Kalau model kayak tahun kemarin kan kita dapat bantuan itu Pak, paling tidak memang meningkatkan, mengurangi biaya produksi mereka untuk mencari ikan. Karena kan penghematan, dalam arti kata penghematan biaya perahu tadi kan, yang dari awalnya dia menggunakan bensin sehari itu misalnya dia habis 2 liter, tapi menggunakan gas itu nggak habis, maksudnya kayak gitu. Jadi pengurangan selama sehari itu kan udah cukup untuk menambah kesejahteraan dia Pak. Artinya bantuan-bantuan yang dikucurkan itu selalu kita pantau. Iya, kalau kita pasti itu tadi karena setiap bantuan itu kita nanti monitoring dan evaluasi Pak, baik dari kita sendiri maupun dari yang pusat yang datang. Ada yang nakal kira-kira? Kalau yang nakal dapat bantuan dijual misalnya? Itu mungkin ada Pak, tapi kalau kebetulan kita ini belum di tempat kita belum ada kalau sekarang ya. Tapi kan kita makanya kita selalu wanti-wanti karena kalau dijual itu nanti ya memang konsekuensinya balik lagi ke dia. Karena seperti tadi sanksinya tidak akan dikasih lihat depan. Iya, kalau kita juga memang seperti itu Pak. Malah nanti kalau seperti itu bantuan mesin kemarin, karena itu kan prosesnya memang sudah di mesin itu ada istilahnya tuh rangka mesin, nomor rangka mesin. Kalau nanti dicari itu ternyata dijual, itu bisa dicari siapa yang punya rangka mesin ini Pak. Kalau mereka panen itu kita dikasih tahu lagi kan? Enggak Pak. Enggak ada lapor misalnya? Enggak, cuma yang mungkin yang ngelapor itu model kayak lelang lebak lebung ya Pak ya. Udah kami Bu udah mungkin mau mengolah ikan gelembung kalau di sini artinya kan kayak gitu. Kalau untuk yang panen itu sebenarnya kan tiap hari mereka mencari ikan Pak. Panennya tuh mungkin bulan-bulan tertentu hanya mencari ikan berkelebihan, dijual berlebih itu. Kalau pembibitan Ibu juga ya? Kalau pembibitan balik ke budidaya Pak. Jadi kita tuh di sini ada 3 dalam arti kata. Kalau kami bidang perikanan tangkap itu namanya kelompoknya KUB, kelompok usaha bersama nelayan. Kalau budidaya pokdakan, kelompok pembudidaya ikan, sama satu lagi pepasar, kelompok mengolah hasil perikanan. Jadi masing-masing udah ada plotnya. Iya. Oke, sekarang saya ke Pak Arapik. Pak Arapik, ini kalau tidak salah Kasubag bakat ya? Bakat ke apa? Kalau bidang itu bakat itu sebenarnya pengembangan, penguatan daya saing produk. Jadi kalau diartikan secara sederhana, bidang kami itu menangani proses pengolahan hasil dari budidaya, hasil dari perikanan tangkap. Kalau saya ini bidang akses pasar, promosi dan logistik. Apa yang dipromosikan? Kalau di promosi ini pendekatan sama kelompok usaha perikanan untuk memperkenalkan produk mereka, terutama di organisasi sendiri. Produknya itu produk apa? Nah, kalau produknya ini contohnya kerupuk kemplang. Industri ya? Iya. Kerupuk kemplang, pempek, atau ikan asap, pengasingan dan lain-lain. Itu kita yang ikut mempromosikan. Nah, kalau kemarin itu lancar, kayak ada IO, event-event nasional atau mungkin ada event-event yang diadakan oleh provinsi. Termasuk kalau misalnya kayak ada kegiatan Perda dan Penas, biasanya produk kita dibawakan, diperkenalkan. Ada ciri khas produk Ogan Ilir dengan kerupuk kemplang di Bubak misalnya? Ada seperti itu? Kalau yang punya ciri khas sendiri sebenarnya Pak, itu bisa direkomendasikan itu di Indralaya Selatan, terutama di Meranjat. Kalau saya perhatiin khusus untuk kerupuknya ukurannya besar, itu cuma hanya 2 tempat, di kita sama di Oki. Nah, kalau ciri khas yang lain merata, tapi terutama di cita rasa. Maksud cita rasa itu? Nah, kalau khusus untuk kerupuk kemplang kita kita bawa ke misalnya ke Palembang, pada saat mereka rasain orang tahu bahwa ini produk dari cita rasanya ikannya lebih kental, misalnya ikan sukanya lebih terasa. Tapi memang lain ya? Ikan dari Bubak dari O itu lain. Atau sama teman mungkin ada pengolahan khusus ya? Ada resep khusus ya? Iya. Mungkin. Kalau diperhatikan kalau
tempat pembinaan itu sampai generasi yang keberapa mereka? Iya. Artinya para pengusaha kerupuk komplang tidak usah khawatir karena peternakan itu juga mempromosikan di event-event tertentu, event tertentu. Sebenarnya juga selain kayak teknis secara langsung event-event, kebanyakan kan ini pemasaran ini dari kawan-kawan kita, misalnya ASN yang ngebawa misalnya kayak saya tinggal di Palembang bawa produk. Nah ternyata saya bertanya sama pelaku usaha, sebagian besar keluarga mereka yang tinggal di luar provinsi pada saat mereka balik ke OI itu biasanya bawa. Atau mereka misalnya tinggal di daerah Tangerang, Serang dan lain-lain, pengen tuh pesan dan juga ada usaha kemarin udah mulai ada usaha. Jangan khawatir ya usaha kerupuk komplang. Iya. Saya jadi ingat ada wartawan saya dulu meliput tentang kerupuk komplang. Jangan khawatir kalian pengusaha kerupuk komplang, selagi orang masih ingin makan kerupuk komplang, ini tidak akan bangkrut. Ini bagaimana nih? Benar itu Pak. Nah tapi itu tadi untuk keberlangsungannya kita mungkin ngasih masukan. Contoh gini. Untuk persyaratan-persyaratan tertentu di tempat usaha yang misalnya kayak mall, persyaratan-persyaratan khusus. Nah itu kita bina pada pelaku usaha, ada persyaratan kayak PIRT, izin usaha, dan terus masalah kemasan, tampilannya, sampai ke kadaluarsanya itu kami sudah kasih masukan atau ini tambah ini pengetahuannya. Oke Pak, saya kembali ke budidaya sebentar Pak, menyangkut lelang lebah Bu, lelang lebah. Ini lelang lebah Agung ini saya kepengen tahu lelang lebah Agung ini kan air sungai bebas, ikannya bebas, budidaya bagaimana kita sebarkan? Restocking Pak ya. Maksudnya itu penebaran benih. Ya. Kalau penebaran benih kita selalu anggarkan Pak tiap tahunnya. Cuman memang tergantung dari anggaran APBD yang kita dapat kita anggarkan. Terus selain itu juga kita masih dapat kadang bantuan dari APBD tingkat 1 yang untuk restocking ini. Sekarang kita mau usaha untuk bantuan ke pusat lagi menjemput bola seperti. Artinya jangan khawatir para pelelang lebah ikan tidak akan habis. Pembenihan. Restocking Pak. Restocking itu dilaksanakan oleh pihak perikanan. Ya selain itu juga kan karena sekarang lelang lebah-lebung itu kita sudah 50% Pak, jadi desa itu berkewajiban juga Pak. Desa penghasil yang memiliki objek itu berkewajiban untuk memberikan atau merestocking objek di daerahnya, karena PAD yang dia dapatkan itu kita di Perbub dijelaskan bahwa harus melakukan restocking kembali, restocking ikan kembali agar menjaga keberlangsungan ikan itu tersebut. Oke, terima kasih penjelasan jelas sekali. Kembali ke sekretariat. Sekretariat ini kan membidangi masalah SDM ya? Iya. SDM ini kan ada PNS, ada honor. Berapa banyak tenaga honor yang dipakai? Tenaga honor yang ada di dinas ada 9 orang. 9 orang? Iya. Kalau PNS-nya? PNS 22. Termasuk petugas-petugas di lapangan? Iya. Di kecamatan ada juga Pak? Cuma 1 Pak, ada? di Pasariwan ya. Oh. Dokter Iwan 1 yang di Pasariwan. Yang di kecamatan? Kecamatan ya. Honor? Iya. Ada dokter yang honor? Enggak, sudah di PNS, kemudian ada penyuluh perikanan Pak, yang itu satlingkarnya di sini, tapi itu dari pusat. Idealnya berapa orang nih tenaga itu, baik PNS maupun honor? 42 Pak. Berapa? 42. Cukup kita sekarang? Jauh Pak. Jauh, artinya harus menerima honor lagi? Iya. Bukan honor, PNS. PNS. Kalau honor nggak bisa? Di Bina misalnya? Nggak bisa Pak, karena memang itu sudah dianggarkan, ya dianggarkan sesuai dengan anggaran kita juga. Kalau sudah cukup kita nggak bisa. Ini kan ada penerimaan PNS, apakah perikanan menerima juga? Insya Allah ada Pak. Dokter Iwan 1, perikanannya 1, kemudian dari peternakan 3, jadi 5. Yang honor-honor itu 9 orang itu bekerja di mana saja? Membantu administrasi atau membantu administrasi tiap bidang kita bagi. Jadi ada yang sesuai dengan jasa mereka membantu ke bidang masing-masing. Oke, saya kira ke Pak Dinas. Di akhir waktu Pak Dinas telah ada saran pendapat kepada para petani nelayan, kepada peternakan yang masih hewan-hewannya mungkin perlu dideteksi kesehatannya, dan termasuk juga
mungkin program Pak Bupati jemput bola untuk mengatasi repo pusing di anggaran. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Syarifudin. Kami di sini menghimbau kepada masyarakat umumnya di Kabupaten Ogan Ilir. Kita di Dinas Perikanan dan Peternakan ini berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Kabupaten Ogan Ilir ini. Nah, kami di sini telah banyak melaksanakan terutama kelompok-kelompok. Jadi kami mengharapkan dengan adanya kelompok-kelompok ini para peserta di dalam kelompok itu agar menjalankan bantuan-bantuan tersebut dengan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Dan di samping itu juga masalah lelang lebak lebung juga kami mengharapkan nantinya insya Allah sekitar bulan 10 nanti kita akan mengadakan lelang lebak lebung. Jadi kami mengharapkan agar nantinya para lelang tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan kita harapkan. Dan juga kami di sini membantu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir khususnya yang dipimpin oleh Bapak Bupati kita Panca yang sangat muda, energik. Kami membantu apa-apa program beliau, kami semaksimal mungkin untuk meneruskan dari program-program beliau tersebut. Terutama kami akan memantau ke provinsi, ke pusat untuk meninjau apa-apa yang akan dikucurkan nantinya ke kabupaten khususnya Ogan Ilir. Itu saja sekedar himbauan kami kepada masyarakat agar terlaksana dengan secara seksama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Syarifudin, Ibu kabulkan Pak Rafiq, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan beserta kabit-kabit. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.